penjelasannya. Sesi yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh Pak Hengki Sihombing. Beliau adalah Director of Operations Implementation Management from Kartu Prakerja. Dan moderatornya akan dibawakan oleh Mas Rohibun, dan beliau adalah Solution Architect dari Alibaba Cloud Indonesia. Dan Pak Hengki akan membawakan topik mengenai Deliver Better Experience with Cloud Infrastructure. Mungkin sebelumnya Pak Hengki sudah hadir di Zoom. Selamat siang. Selamat siang Pak Hengki. Iya, suara saya kedengaran jelas ya? Kedengaran jelas. Oke. Oke, Ibu Made mungkin boleh dibantu untuk stop sharing. Terima kasih Bu. Nah, Pak Hengki bisa langsung share aja. Terima kasih Pak Hengki. Enjoy the session everyone. Oke, ini langsung saya mulai. Iya Pak, langsung dimulai aja. Teman-teman, apabila ada pertanyaan langsung di chat box saja ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Halo, perkenalkan saya sekali lagi. Nama saya Hengki Sihombing. Saya dari Kartu Prakerja. Materi saya nanti akan menjelaskan bagaimana Kartu Prakerja mencoba memberikan experience yang better experience untuk sebuah program pemerintah, khusus pemerintah Indonesia. Next, mungkin kita bisa membaca sebentar kalimat berikut ini. If you think about the government program in Indonesia, what is in your mind? Gitu. Jadi mungkin teman-teman coba berpikir 10 detik, kalau kita melihat program pemerintah di Indonesia itu seperti apa sih dalam mindset-nya atau dalam pikirannya teman-teman. Mungkin beberapa dari kita pasti berpikir program pemerintah itu ya seperti yang slide berikut ini, pasti prosedurnya ribet, antriannya panjang, informasi untuk mendapatkan bantuan atau cara mendaftarnya tidak jelas, dan harus datang ke bank untuk mengambil, bahkan sampai tidak tahu yang namanya kapan harus mendapatkan dana bantuan tersebut. Dan umumnya bantuan tersebut dalam bentuk tunai ataupun barang fisik. Dan yang paling ekstrim mungkin adalah adanya aksi korupsi dalam sebuah program pemerintah tersebut. Ini mungkin bisa dari teman-teman lihat juga dari background gambar yang saya jelaskan, mungkin itu adalah gambaran umum yang cukup banyak mungkin teman-teman pengalaman atau tak dengar tentang program pemerintah. Maka dari itu, Prakerja coba hadir untuk memberikan pengalaman yang berbeda untuk mendapatkan bantuan ataupun merasakan manfaat bantuan yang diberikan pemerintah, khususnya saat Prakerja pertama kali di launching itu di di Maret 2020. Oke. So, sebenarnya apa sih Kartu Prakerja itu? Mungkin teman-teman bisa lihat juga, ini saya berikan sedikit ilustrasi, ini adalah gambar beberapa penerima wajah-wajah masyarakat Indonesia yang merasakan manfaat program Kartu Prakerja sejak Prakerja di launching dari tahun 2020. Kita bisa lihat wajah-wajah sumringahnya mereka karena mereka akhirnya untuk pertama kali merasakan yang namanya bantuan pemerintah di Indonesia. So, Prakerja itu sebenarnya adalah kombinasi dari pelatihan dan dana bantuan berbentuk insentif, cash plus. So, itu seperti kita harus training first and then money later. Maksudnya di sini adalah bantuan pemerintah itu bukan langsung memberikan bantuan dalam bentuk dana tunai, tapi kita mengajarkan atau meminta semua penerima bantuan di Prakerja itu harus meningkatkan skill mereka, memperbaiki skill mereka, reskilling, upgrading skill mereka pertama, baru kita akan memberikan bantuan, dana bantuannya dalam berbentuk uang. Dan uangnya juga kita berikan bukan dalam bentuk tunai, tapi kita akan transfer ke rekening mereka masing-masing. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. So, experience pertama yang cukup berbeda mungkin dari program-program lainnya adalah pendaftaran di Kartu Prakerja itu hanya satu, melalui website, satu-satunya jalur untuk memberikan data, menyampaikan data, melakukan pendaftaran, membuat akun untuk mendapatkan bantuan program Kartu Prakerja itu satu-satunya hanya di website www.prakerja.go.id. Dan ini website kita puji Tuhan so far selalu online, 24 jam dalam 7 hari dan selalu beroperate.
Dan pendaftaran di prakerja itu konsepnya on demand application, terbuka untuk semua orang, tapi ada beberapa kriteria yang nanti tidak akan kita berikan bantuan, yaitu sesuai dengan regulasi yang ada. On demand aplikasi berarti siapa yang ingin mendapatkan bantuan, mereka inisiatif mereka sendiri yang datang ke www.prakerja.go.id untuk menyampaikan dirinya mereka bahwa mereka membutuhkan bantuan ini. Dan yang paling utama adalah bisa dilakukan tanpa perantara maupun pendamping seperti umumnya program-program pemerintah lainnya. Yang berikutnya adalah tanpa tatap muka. Tanpa tatap muka karena memang ya prakerja pertama kali di launching itu di Maret 2020, itu adalah bulan pertamanya pandemi COVID-19 ada di Indonesia, sehingga secara tidak langsung prakerja juga harus menyesuaikan keadaan sehingga seluruh program kartu prakerja dilakukan secara online, end-to-end digital, sehingga dilakukan tanpa tatap muka, semua verifikasi dilakukan juga online. Oleh sebab itu, sudah dipastikan tidak ada yang namanya antrian, harus datang ke lokasi, membawa dokumen dan lain-lain dalam berbentuk fisik. Yang berikutnya lagi adalah informasi sudah sangat jelas dan terbuka. Prakerja menyediakan sekomprehensif informasi di dalam FAQ-nya kita, bagian tanya jawab di website kita tercantum jelas, dan prakerja juga memiliki kontak center sendiri, ada 3 channel, yaitu melalui chatting, melalui form keluhan maupun telepon, melalui telepon, dan ini teleponnya pre-pulsa. Itu adalah experience yang kita berikan di pendaftaran kartu prakerja. Mungkin ini saya berikan sedikit seperti apa sih tampilannya website kartu prakerja kalau kita mau daftar. Mungkin teman-teman yang di sini yang hadir mungkin belum ada yang belum mencoba mendaftar atau merasakan bantuan pemerintah. Ini saya berikan sedikit screenshot. Kita juga menyesuaikan, memberikan nuansa yang berbeda karena orang-orang di prakerja juga tim-timnya kita sangat kompeten dan memiliki visi misi yang ingin memberikan reform bantuan yang baik tadi. Maka kita juga mendesain program kartu prakerja, landing page-nya maupun website pendaftarannya itu tidak kalah dengan ya teman-teman di swasta ya. Tadi teman-teman seperti di Kopi Kenangan, di Tokopedia ataupun Dana. Kita juga mencoba menyesuaikan karena kita tahu kita harus memberikan experience yang bagus di saat peserta itu melakukannya dengan sendiri tanpa ada tatap muka. Ini contohnya adalah proses pendaftaran, memasukkan email, password, lalu kita verifikasi dengan email, kemudian dia harus login, setelah login dengan email dan passwordnya dia harus memasukkan 16 digit, nomor NIK-nya, kemudian nomor kartu keluarga, tanggal lahir, lalu kita verifikasi. Kemudian proses submit data dirinya juga kita berikan, kita sediakan seperti memasukkan nama ibu kandung, nama lengkap, alamat tinggal, alamat sesuai KTP, sampai dengan yang namanya proses upload foto KTP dan kita verifikasi. Kemudian kita juga meminta nomor telepon untuk kita nanti ada melakukan yang namanya proses transaksi. Itu kita minta nomor telepon, kita juga melakukan standar yang seperti adanya sistem pembayaran elektronik. Kita akan melakukan OTP ke nomor telepon tersebut untuk memverifikasi apakah nomor telepon tersebut beneran adalah nomor telepon si orang tersebut, bukan pakai nomor orang lain. Dan ini adalah go through sedikit proses pendaftaran sampai akhirnya masuk ke dashboard peserta kartu prakerja. Kita juga memberikan jelas info, misalkan saat ini memang kartu prakerja belum buka untuk gelombang 23 untuk tahun 2022, dan ini adalah contoh tampilan di saat prakerja misalkan buka gelombang. Kita memberikan jelas informasinya, ini adalah gelombang 19, contohnya seperti yang ada di layar, dan dibukanya tanggal berapa, silakan gabung gelombang. Terus ini adalah prosesnya, di saat mereka gabung gelombang, mereka akan mendapatkan status sedang diproses, seperti itu. Dan jikalau misalkan mereka tidak mendapatkan bantuan, kita juga menjelaskan kenapa mereka tidak mendapatkan bantuan. Karena seperti tadi saya jelaskan, ada beberapa kriteria penerima kartu prakerja yang tidak bisa. Misalkan mereka harus, jika mereka PNS, ataupun anggota TNI Polri dan lain-lain, atau penerima bantuan dari bantuan pemerintah lainnya, itu tidak akan bisa mendapatkan bantuan prakerja. Jika alasan itu mereka tidak mendapatkan prakerja di saat mereka seleksi gelombang 18, 19 dan berikut selanjutnya, itu akan kita berikan informasi kenapa mereka gagal. Kalau misalkan mereka gagal, seperti teman-teman lihat, kamu belum berhasil lolos gelombang. Nah, ini berarti karena kuota yang jumlah peserta yang mengikuti mengikuti seleksi di gelombang tersebut untuk provinsi tersebut melebihi kuota yang kita rekrut di gelombang tersebut. Misalkan untuk Jakarta kita merekrut 50.000, ternyata yang daftar 1 juta gitu kan, nggak mungkin semuanya. Berarti ada yang kita
selektif dengan bobot, dengan logic maupun ada rule engine yang kita sebut seperti itu di internal prakerja untuk menentukan orang ini lolos atau tidak gitu, atau memberikan orang ini yang lebih layak lolos terlebih dahulu seperti itu. Ini adalah contoh dashboard jika mereka menjadikan penerima. Di saat mereka masuk ke dalam dashboard, kita juga memberikan clear information, nomor kartu prakerjanya ini silakan gunakan. Ini adalah rekening yang untuk mentautkan rekeningnya ada. Terus kamu juga harus jumlah saldo kamu yang bisa kamu pakai untuk membelikan pelatihan juga kita jelaskan. Terus kita juga memberikan informasi jika sisa saldo kamu 500.000, berarti kamu sudah menggunakan 500.000. 500.000-nya sebelumnya digunakan buat apa sih? Misalkan ada membeli pelatihan belajar bahasa Inggris, ini kita berikan juga informasinya. Dan banyak lagi fitur-fitur lain yang kita sediakan, seperti ini mungkin ada sedikit tangkapan layarnya, adalah rekomendasi pekerjaan. Jadi dengan memberikan experience yang bagus, tampilan yang kita coba sedemikian good experience, user experience, UI-nya juga kita sesuaikan dengan kebutuhan target user kita, itu akan memberikan dampak yang besar buat calon-calon penerima kartu prakerja. Mungkin di slide berikutnya ini bisa menunjukkan bahwa penerima kartu prakerja ini untuk tahun 2021 itu sudah mencakup 34 provinsi di seluruh Indonesia dan 514 kabupaten. Jadi penerima kartu prakerja itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi user kita itu tidak cuma hanya di Jakarta, tidak hanya di Jawa gitu. Kita juga tersebar di seluruh Indonesia dan karena ini tersebar di seluruh Indonesia, jadi kita juga harus memberikan experience yang baik. Kenapa? Karena literasi digital di kota Jawa, di kota-kota besar di DKI, itu mungkin akan sedikit berbeda dengan teman-teman yang ada di daerah Papua Barat, maupun di Maluku, maupun di Kalimantan, maupun di Sulbar, dan yang lain gitu. Karena mereka mungkin tidak umum yang namanya transaksi elektronik, mendaftar secara online. Oleh karena itu, kita juga mencoba memberikan informasi seclear mungkin dengan tampilan user experience yang baik. Ini adalah sebarannya, dan challenge terbesar kita juga, seperti saya bilang tadi, literasi digitalnya ataupun target user kita kalau di Jakarta mungkin hampir semua orang menggunakan gadget atau udah pernah akses online ya. Tapi kalau bisa dilihat prakerja itu tersebar di seluruh Indonesia. Ini adalah menunjukkan prakerja sekarang di slide berikut ini adalah prakerja itu inklusif. Mungkin teman-teman bisa lihat sekilas adalah 18% dari 5,9 juta penerima kartu prakerja itu pendidikannya adalah SD sederajat. Jadi kita bisa membayangkan masyarakat Indonesia yang memiliki pendidikan SD sederajat, gimana caranya kita memberikan user experience yang baik buat mereka di saat mereka mendaftar maupun memanfaatkan bantuan dari kartu prakerja. Dan 62% dari penerima tersebut tinggal di pedesaan gitu, dan bukan di kota-kota besar. 6% dari 5,6 juta tersebut tinggal di kabupaten tertinggal. Bahkan 2% dari 5,6 juta, mungkin 2% angkanya kecil, tapi kalau compare ke 5,9 juta penerima, itu angka yang cukup besar. Dan 2% itu adalah orang-orang yang penyandang disabilitas. Jadi kita juga harus menyesuaikan, melihat kebutuhannya seperti apa sih untuk mereka ini. Gitu. Yang berikutnya adalah, kalau tadi experience-nya adalah experience pendaftaran, kita juga mencoba memberikan experience yang bagus di saat bantuan pelatihan. Ini bantuan pelatihan akan didapat di saat calon penerima kartu prakerja ditetapkan menjadi penerima kartu prakerja. Yang pertama adalah balance dan invoice. Tadi seperti screenshot yang tampilan layar yang sebelumnya, kita menunjukkan jumlah saldo bantuan untuk membeli pelatihan itu berapa. Dan jika sudah digunakan untuk membeli pelatihan apa, invoice-nya ada tertampil. Itu juga kita berikan seclear informasi tersebut gitu. Dan di saat penerima kartu prakerja ini juga untuk membeli pelatihan, kita juga memberikan clear informasi dan transparansi informasi untuk pelatihan yang mereka ikutin, seperti harga, durasinya, modul pelatihan, instruksinya, maupun customer information-nya, seperti jika mereka mengambil pelatihan ini, jika mereka ada keluhan, mereka bisa mengontak kontak center dari LP maupun digital platform. Yang berikutnya adalah di saat mereka menyelesaikan, juga kita berikan sebagai bukti mereka telah menyelesaikan dan ataupun mengikuti, yaitu sertifikat digital.
Dan kita juga mencoba mendapatkan hasil pretest dan post-test. Pretest dan post-test ini adalah kita ingin melihat di saat peserta itu sebelum mengikuti pelatihan, mereka tahu materi tentang pelatihan itu berapa nilainya. Setelah mereka mengikuti berapa gitu. Jadi kita juga bisa mengukur bahwa efektivitas mereka di saat mereka mengikuti pelatihan dan membandingkan di saat mereka belum. Yang berikutnya adalah rating dan ulasan. Di sini peserta juga bisa memberikan voice mereka, memberikan pendapat mereka, penilaian mereka terhadap pelatihan yang mereka ikutin. Apakah bagus, apakah buruk, itu semuanya hak dan kewenangan dari si peserta untuk memberikan penilaian. Karena rating dan ulasan ini akan menjadi evaluasi dari kami juga, PMO Prakerja, untuk melihat pelatihan ini apakah bagus, dan jika memang sangat buruk, mungkin itu kita akan mengambil kebijakan untuk menurunkan dia dari ekosistem sehingga tidak bisa dibeli peserta lain. Dan ini ada 85% dari penerima kartu prakerja itu belum pernah mendapatkan pelatihan atau belum pernah mengikuti pelatihan sama sekali. Jadi bisa dibayangkan dari 5,9 juta itu, 85%-nya adalah tidak pernah mengikuti yang namanya pelatihan ataupun training sebelumnya. Jadi bisa dibayangkan bahwa ini adalah experience pertama mereka merasakan pelatihan. Kemudian setelah kita juga ada bantuan yang tadi saya sebutkan, juga ada insentif. Nah, di sini juga kita memberikan experience yang berbeda, yaitu pembayaran dana insentifnya juga kita berikan pilihan. Kembali lagi kita memberikan pilihan, yaitu di saat di saat mereka menyelesaikan pelatihan, kita akan menanyakan, kami ingin memberikan dana bantuan insentif ke kamu, tapi kami ingin transfer kemana? Kita memberikan pilihan. Saat ini ada 1 bank dan 4 e-money, dan 4 e-money ini adalah top e-money player di Indonesia. 4 e-money ini adalah 4 top e-money player di Indonesia, yaitu OVO, GoPay, Linkaja, dan Dana. Nah, ini juga ada 5 opsi yang kita berikan. Jika kamu memiliki salah satu dari opsi ini, silakan tautkan sehingga kami bisa transferkan dana bantuan insentifnya ke e-wallet ataupun ke rekening bank. Dan mudah-mudahan soon kita akan juga connect ke kedua bank yang akan kita integrate, sehingga kita juga menambah jumlah bank. Opsi yang kita belikan semakin banyak buat peserta. Yang berikutnya adalah transparan. Lagi-lagi prakerja sangat transparan, yaitu nilai berapa yang ditransfer, hak mereka berapa, jadwal dan status transfer mereka, kenapa gagal, kenapa pending, itu kita berikan semuanya di dashboard peserta. Yang berikutnya lagi yang pasti dengan adanya end-to-end digital, dan ini tanpa ada antrian, tidak harus datang ke bank, tidak harus menunggu, tidak harus nginap ataupun buka tenda ya di depan bank. Ya mungkin teman-teman kalau Google tentang bantuan pemerintah lainnya itu mungkin ada beberapa yang harus datang ke bank sampai mereka harus menginap di depan bank untuk mendapatkan bantuannya. Terus kalau bisa, ini saya sedikit ambil data dari teman-teman monitoring evaluasi kita di PMO, itu ada 26% itu dari penerima kartu prakerja belum pernah memiliki rekening bank ataupun e-wallet sebelumnya. Jadi bisa teman-teman lihat secara tidak langsung prakerja juga membantu inklusi keuangan. 26% dari 5,6 juta itu akhirnya memiliki akun bank rekening bank ataupun e-wallet. Yang berikutnya adalah 83% itu adalah new account holder untuk mereka memilih e-wallet. Jadi mungkin bisa karena ini memang end-to-end digital, proses untuk membuat e-money dan tanpa saldo mungkin lebih makanya masyarakat Indonesia penerima kartu prakerja lebih memilih e-wallet. Ini adalah contoh experience di saat kita tadi yang saya jelaskan untuk menanyakan cara menyambungkan rekening, kita akan tanyakan silakan sambungkan rekening kamu sehingga kami bisa transfer dana insentif. Pilihannya ada 1 bank BNI dan 4 e-money, kemudian input nomornya, anak selesai. Mungkin teman-teman di sini yang udah sangat literate, sangat sangat paham cara tautkan rekening dan yang lain di marketplace, ini adalah experience yang sudah umum. Tapi buat teman-teman kita di pelosok-pelosok ini tidak umum. Ini contohnya kita lakukan OTP juga, misalkan contoh mentautkan OVO dan yang lain. Dan seperti tadi saya jelaskan, jadwal informasi, jadwal insentif juga kita berikan sangat clear. Jika memang gagal, sedang diproses, semuanya ini adalah contoh mock-up-nya kita. Bahwa jika misalkan gagal, e-walletnya tidak terdaftar, atau e-walletnya tidak KYC, NIK tidak sama, atau sedang diproses, berhasil ditransfer, itu semuanya ada informasinya di dashboard prakerja. Tanggal berapa ditransfer, itu juga kita beritahukan. Dan kita setelah itu adalah core dari program
kartu prakerja dari mereka mendaftar sampai mendapatkan insentif. Dan kita juga memberikan additional feature-feature juga buat penerima-penerima kartu prakerja, seperti di saat mereka sedang menyelesaikan pelatihan, jika mereka ingin mencari kerja dan menggunakan sertifikatnya, di Prakerja sekarang sudah ada fitur yang namanya fitur pencarian lowongan kerja. Kita bermitra dengan 3 top job platform di Indonesia, dan kita pooling semua data lowongan pekerjaannya di dalam sistem kita, sehingga penerima kartu prakerja bisa cukup melakukan search. Nanti dari 3 job portal itu akan menampilkan informasi. Ini contohnya, misalnya saya search administrasi, akan keluar lowongan pekerjaannya administrasi. Ini contoh dari PT Hokinda Citra Lestari. Kemudian mereka akan melamar pekerjaannya ke website tujuannya. Dan kita juga menyediakan, kita juga menyediakan fitur job recommendation. Ini lebih awal daripada job search tadi. Kita akan memberikan, ini mungkin lowongan ini mungkin cocok sama kamu karena kamu sudah mengambil pelatihan ini. Dan ada banyak lagi mungkin inovasi-inovasi dari program Kartu Prakerja yang akan coming out untuk memberikan layanan yang terbaik buat penerima maupun calon penerima Kartu Prakerja. Jadi inti dari semua ini adalah Prakerja memberikan masyarakat kita itu adalah pilihan dan suara. Pilihannya adalah mereka bebas menentukan pilihan mereka, apakah mereka ingin mendapatkan bantuan, apakah mereka ingin menggunakan 1 juta dana bantuannya atau hanya 500.000, itu kita berikan pilihannya. Bahkan untuk mendapatkan bantuan insentifnya juga kita berikan pilihan, yaitu kamu bebas memilih, mau milih salah satu dari Imani atau tidak. Kemudian kita berikan voice. Oke, saya lanjut ya. Tadi itu mungkin adalah apa yang terjadi selama ini di Kartu Prakerja. Nah, mungkin saya akan sedikit go terus cepat. Gimana sih Prakerja melakukan itu semua? Ya, yang pertama ya, yang pasti itu semuanya berkat cloud infrastructure. Kenapa sih harus cloud gitu? Pertanyaannya adalah kenapa harus cloud? Ya, yang pertama mungkin teman-teman di sini udah umum, yang semuanya pengguna pasti udah umum menggunakan yang namanya cloud. Ya, pasti adalah speed, scale, dan efisiensi. 3 ini adalah value terbesar yang diberikan oleh cloud. Ya, yang itu pertama adalah mungkin yang paling umum itu mungkin di startup atau di swasta adalah auto scale up maupun auto scale down. Di saat kita bisa auto scale up ataupun auto scale down, dan secara otomatis juga bisa scale down, itu akan memberikan kita efisiensi penggunaan dana gitu. Jadi kita nggak perlu harus selalu standby 100 server ataupun 200 server di sistem kita. Karena kalau misalkan layanannya lagi sepi, ya lebih bagus cukup 50 gitu, sehingga budget maupun dana tidak harus banyak gitu. Dan yang pertama adalah ya karena Prakerja itu juga seperti saya bilang tadi melayani 34 provinsi dan 514 kabupaten, kita harus menggunakan yang namanya cloud supaya terjangkau. Terus harus operate dalam 24 jam, dalam 7 hari. Dan yang paling pertama sebenarnya adalah kenapa kita membutuhkan speed dan scale ya, pengunjung di Prakerja itu jutaan gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat sedikit di sini nih. Ini saya sedikit cuplikan traffic Prakerja selama 2021 gitu. Di bulan Maret itu pertama kali adalah Prakerja buka di 2021. Itu dalam seminggu itu pengunjung kita itu mencapai 15 juta gitu. Jadi bisa dibayangkan we need to scale up our server untuk bisa mengakomodir semua pengunjung yang datang. Ini saya sedikit sneak peek aja bagaimana Prakerja mengarsitekturin network ataupun layanan Prakerja server-servernya, ya yang pasti we are fully 100% running on Alibaba Cloud. Jadi bisa teman-teman lihat kita di depannya memang masih menggunakan DNS CDN dari Cloudflare, dan di dalamnya itu semuanya adalah Alibaba Cloud. Ini bisa teman-teman lihat dari yang di atas adalah pertama kali adalah user. Dan even kita mau melakukan yang namanya proteksi juga di saat employee-nya ataupun tim internalnya Prakerja untuk mengakses. Kita harus memberikan spesifik akses untuk tiap user dalam berbentuk VPN akses dan sebagainya. Ini ada sneak peek sedikit, yaitu aplikasi-aplikasi apa aja sih yang dipakai Prakerja untuk melayani sedemikian banyak penerima tadi gitu, sebesar layanan tadi gitu. Ya, tools-tools kita ini ya bahasa pemrograman yang kita gunakan, dan thanks juga ke Alibaba menyediakan yang namanya Apsara RDS. So Prakerja jadi easy untuk to scale up maupun to membuat database kita lebih reliability, tidak ada database down dan lain-lain, karena
tidak ada korup. Jadi kita cukup simple untuk upgrading RDS-nya kita, database-nya kita gitu. Terus infrastruktur kita memang di dalam Alibaba, tapi kita menggunakan beberapa tools lainnya, Docker, Istio, mungkin teman-teman bisa lihat. Kita menggunakan juga deployment-nya pakai Ansible, Jenkins, Grafana untuk logging, dan Prometheus. Dan kita juga masih sekarang menggunakan Kubernetes managed service by Alibaba. So thanks to Alibaba juga menyediakan Kubernetes, and sehingga kita berhasil untuk move dari manage PM 100 PM itu kita manage di 2020 sampai sekarang kita cut sedemikian banyak server, akhirnya kita menggunakan managed service Kubernetes-nya dari Alibaba. Yang berikutnya adalah karena data yang kita terima juga cukup besar, kita juga membutuhkan data processing. Yang paling pertama saya highlight juga, thanks banget nih buat Alibaba ya, menyediakan Analytic DB. Ini sebenarnya mirip-mirip seperti ya yang di another cloud yang like BigQuery atau Redis. Analytic DB which is really help us untuk processing maupun untuk melihat insight what happen tentang prakerja, melihat behavior, melihat aktivitas penerima, melihat transaction is quite easy dengan Analytic DB karena really fast. Kemudian Alibaba DTS-nya juga sangat membantu karena we running is like 10 RDS, Postgre maupun MySQL untuk menerima data penerima kartu prakerja tadi. Dengan Alibaba DTS ini kita bisa synchronize untuk streaming menjadi satu, yaitu di dalam Analytic DB. Yang kedua adalah selain cloud, yang pasti adalah gimana sih prakerja bisa ya? Yang pasti adalah we build ecosystem in prakerja. What is ecosystem? Ekosistem prakerja itu sangat besar. Tadi sudah saya jelaskan, kita ada Imani, ada 4 Imani maupun 1 bank. Kemudian kita juga integrating to marketplace. Saat ini ada 6 marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Pintaria, Bijarmair, dan Sisnaker dari Kemenaker. Kemudian we are doing collaboration juga dengan Karir, Jobs ID, Top Karir, Jobs Read untuk memberikan statistik lowongan pekerjaan, dan juga tadi job search tadi itu juga dari mitra kita ini, dari mitra Job Platform. And also kita juga itu memiliki ratusan lembaga training institusi yang ada di dalam ekosistem kita di 2021 dengan beragam pelatihan gitu. Jadi ekosistem ini yang membuat kita mampu untuk memberikan serve the better experience maupun give them a good quality dalam baik itu dalam pelatihan, dalam membeli pelatihannya, yaitu kita membeli peserta kartu prakerja itu membeli pelatihannya di Tokopedia, di marketplace inilah, di 6 ini. Kemudian menyalurkan bantuannya juga lewat 4 Imani ini. Mungkin itu aja dari saya untuk sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hengki Sihombing. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Rohibun Pak, Solution Architect di Alibaba Cloud. Sangat menarik sekali paparan dari Pak Hengki ya, dan saya juga melihat bahwa kartu prakerja ini sangat memberikan efek bagi masyarakat Indonesia. Kemudian antusiasme masyarakat untuk mendaftar, untuk berpartisipasi di kartu prakerja juga sangat tinggi Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Hengki. Pertanyaan pertama, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim kartu prakerja untuk menjangkau masyarakat di masa pandemi ini Pak? Kita tahu bahwa pergerakan saat ini, pergerakan masyarakat dibatasi, tapi di sisi lain tentunya kartu prakerja juga harus memastikan bahwa program ini bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat Pak. Oke, terima kasih Mas Roy. Kalau dibilang tantangan terbesar itu mungkin kita kalau throwback ke 2020, tantangan terbesar itu sebenarnya masalah pertama waktu, karena tiba-tiba pandemik dan prakerja dipaksa harus segera keluar. Gitu. Dalam hitungan mungkin kalau teman-teman lihat kita itu, saya ditunjuk itu di bulan Maret, prakerja harus launching di bulan April. Kayak benar-benar bikin sebuah program layanan end-to-end digital hanya dalam sebulan, is like bangun candi kali ya gitu. Tapi ya terima kasih karena akhirnya mungkin ya niat baik membantu masyarakat dalam kondisi seperti itu yang akhirnya bisa terbantu. Pertama adalah waktu, yang kedua adalah kalau dilihat dari kondisi pandemik tersebut berarti kita harus challenge pertamanya adalah kita mau serving seluruh Indonesia atau tidak, itu pertanyaan pertama gitu. Di saat pandemi, apakah kita prakerja ini mau langsung bisa diakses oleh
semua penerima di seluruh Indonesia atau hanya mungkin kota-kota besar dulu gitu, karena program masih sangat baru di bulan Maret. Tantangannya adalah itu. Ternyata memang harus seluruh Indonesia, oke kita putuskan berarti harus online. Nah, challenge-nya ya kita harus membuat sistem sedemikian komprehensif, sedemikian baiknya sehingga tidak ada, ya hiccup pasti ada, sedikit bolong-bolong, trouble sedikit di awal-awal pasti ada, namanya baru. Tapi ya kita gimana caranya untuk memberikan layanan yang selalu up, selalu online. Terus ya yang paling berikutnya adalah gimana ngeverifikasi data gitu, ngeverifikasi data mereka di saat semuanya proses pendaftaran ini dengan online. Challenge terbesar mungkin 3 terbesar itu ya, waktu, terus yang kita serve itu seberapa besar, terus yang berikutnya adalah proses pendaftarannya seperti apa dan proses verifikasinya seperti apa. Baik Pak, terima kasih. Oh ya, saya juga mengingatkan teman-teman di sini, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan teman-teman di chat box, nanti akan dibantu juga dijawab oleh Pak Hengki atau oleh tim yang lainnya ya. Oke, kedua nih Pak nih, kami melihat bahwa program Kartu Prakerja ini kan sangat membantu meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia ya, dengan upskill, reskill dan lain sebagainya. Dan dengan digitalisasi dashboard Kartu Prakerja ini bisa diakses oleh jutaan masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami juga sangat senang Pak, tadi paparan Pak Hengki bahwa banyak produk kami yang digunakan oleh tim prakerja untuk mensukseskan aplikasi ini. Tadi ada Analytic DB, kemudian ada Kubernetes dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak nih, apa sih yang menjadi pertimbangan Pak Hengki mempercayakan Alibaba Cloud untuk mensupport digitalisasi dari Kartu Prakerja Pak? Oke. Ya, yang pertama sebenarnya nggak ada, ya kalau mau jujur reason terbesarnya adalah di saat di bulan Maret 2020 itu alasan kita memilih Alibaba adalah karena Alibaba adalah satu-satunya dari top 4 cloud provider yang ada di seluruh dunia. Saat itu hanya Alibaba yang sudah ready memiliki data center yang ada di tanah Indonesia gitu. Jadi itu adalah pertimbangan pertama. Kenapa? Karena prakerja itu adalah layanan publik. Jadi di saat menggunakan data, di saat layanan ini online, semua data yang tersimpan itu harus tersimpan secara fisik. Bentuk data fisiknya ada di Indonesia sesuai regulasi PP 71 mungkin dari Kominfo. Itu adalah alasan yang pertama gitu. Mungkin kalau dibilang berarti kan ada, tapi adalah layanan cloud yang lain gitu, yang bukan dari top 4 tadi, dari selain Alibaba mungkin provider lokal juga ada gitu. Nah, alasan yang kedua adalah yang kita butuhkan itu adalah bukan sekedar cloud gitu. Yang kita butuhkan itu adalah cloud yang managed service. Jadi seperti misalkan gimana caranya nambah server secara cepat, scale up, scale down. Terus gimana saya harus creating multiple database. Misalnya saya mau install misalnya MySQL atau Postgre gitu kan. Saya rasa mungkin saat itu ya Alibaba bisa hanya I only need maybe like 5 minutes untuk creating satu instance server. And then mungkin kayak 5-10 menit provision untuk nge-create RDS gitu. Nah, karena memang tadi saya bilang prakerja juga butuhnya cepat, dalam waktu sebulan harus buka pendaftaran sejak saya ditetapkan, dan saya juga mempertimbangkan ya saya membutuhkan cloud yang cukup komprehensif, tim kita terbatas, saya juga membutuhkan layanan yang sudah terbukti gitu, yang memang bisa dijalankan dengan sesimpel tadi, hanya 2-3 klik button sudah tercreate database. Klik ini di dashboardnya Alibaba sudah terbuat sebuah server gitu. Saya mau nambahin server mungkin hitungan 10 menit sudah ada gitu. Jadi itu alasan terbesar kenapa memilih Alibaba ya, karena Alibaba saat itu satu-satunya yang ada data center di Indonesia gitu. Yang berikutnya ya mungkin di satu sisi adalah yang saya lihat experience dari teman-teman yang lain juga ya. Mungkin saat itu di saat kita bertanya juga, kita ada beberapa ada kandidat waktu itu, termasuk juga provider di Indonesia. Kita bertanya juga bagaimana experience mereka terhadap cloud provider. Experience ini adalah di sisi
Yang pertama saya bilang adalah tim support ya, tim support dari Alibaba gitu. Jadi yang kita tanya adalah gimana kalau misalnya kita pakai cloud ini, supportnya mereka bisa cepat atau lambat atau gimana ya untuk membantu kita kalau misalkan ada critical issue. Nah ternyata by testimoni di teman-teman ya mengatakan Alibaba ya cukup baik gitu ya, sehingga ya dengan 3 kriteria tadi ya udah akhirnya prakerja diputuskan menggunakan Alibaba gitu. Baik Pak, terima kasih. Tentunya ini inline dengan timeline yang sangat mepet dan kita juga bisa create satu workload yang cepat di Alibaba Cloud Pak ya. Tentunya di sisi lain juga pastinya capacity gitu kan, karena kartu prakerja ini diakses oleh jutaan orang, pastinya butuh kapasitas yang besar terkait dengan infrastrukturnya Pak ya. Betul. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, karena waktunya sudah ini ya mendekati lunch. Apa sih harapan Pak Hengki untuk kolaborasi antara Alibaba Cloud dengan kartu prakerja ke depannya Pak? Termasuk juga kesan dan pesan yang ingin Pak Hengki sampaikan ke teman-teman audiens di sini Pak. Silakan. Oke, mungkin yang saya harapkan dari Alibaba ya tetap prakerja di support. Mudah-mudahan tim-tim prakerja juga kalau misalkan dari tim-tim saya yang minta bantuan jika ada isu, minta perbaikan ini itu, minta support ini itu, tolong mudah-mudahan tetap disupport seperti yang sekarang-sekarang. Karena ya basically mungkin bukan mendiskreditkan teman-teman yang lain, tapi this is a government program gitu. Jadi yang kita lakukan di sini bukan just sake of for money ataupun bisnis gitu, tapi kita melayani masyarakat, memberikan layanan terbaik buat masyarakat. Kita mencoba memberikan reform terbaik buat masyarakat. Jadi mudah-mudahan sih prakerja selalu disupport sama Alibaba. Feedback yang selalu disampaikan sama tim saya, misalkan perbaikan dari sana sini mungkin bisa didengar karena prakerja datanya cukup besar Pak Roy, FYI sebenarnya saya juga cukup cukup sedikit nervous jika misalkan dari sisi security-nya Alibaba ada apa-apa. Makanya saya berharap kolaborasi Alibaba dengan kartu prakerja sampai saat ini tetap dipertahankan, dan jika memang ada ruang untuk diperbaiki, mudah-mudahan bisa diperbaiki, khususnya mungkin ya tantangan-tantangan prakerja yang akan dihadapi prakerja di tahun ini. Mungkin pandemi sudah selesai, pasti challenge-nya akan berbeda. Bahkan menurut saya mungkin challenge-nya akan lebih berat karena bukan sekedar online lagi, tapi mungkin kita harus melayani yang namanya proses pendaftaran offline dan yang lain gitu. Jadi mudah-mudahan sih prakerja selalu Alibaba selalu mensupport program kartu prakerja. Kalau dibilang pesan-pesan buat teman-teman yang lain, mungkin saya nggak banyak kali ya, karena mungkin pembicara-pembicara yang sebelumnya udah cukup experience dan bagus-bagus, bahkan mungkin saya yang bakal banyak belajar dan menerima masukan mungkin dari mereka how to serve people untuk dengan better experience, karena ya dari private sector atau startup biasanya lebih better untuk memberikan layanan buat usernya mereka. Tapi yang buat saya adalah pesan saya cuma mungkin lebih ke teman-teman di sana, saya mengharapkan lebih butuh dukungan aja gitu, karena prakerja itu seperti tadi di awal-awal paparan saya adalah kita mencoba memberikan inovasi, reformasi, cara memberikan bantuan kepada masyarakat gitu. Jadi kita memberikan bantuan keterbukaan informasi bahwa jika memang semua orang berhak untuk mendapatkan bantuan ini, jika ada sebuah kriteria tertentu yang memang layak, biarkan mereka dengan mudah untuk mengakses bantuan tersebut. Biarkan mereka dengan mudah untuk mendapatkan informasi bagaimana caranya, kapan saya mendapatkan, apa hak saya dan sebagainya. Karena saya yakin banyak program-program kita, program-program bantuan pemerintah yang diberikan ke masyarakatnya, tapi mereka tidak tahu apa hak mereka dan apa manfaat yang seharusnya mereka dapatkan gitu. Oleh karena itu saya mudah-mudahan dengan kesempatan ini saya memohon dukungan teman-teman di luar bahwa tolong prakerja tetap didukung, bahwa kita mencoba memberikan layanan yang terbaik yang sangat berbeda dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Mungkin itu aja kali Pak Roy. Oke, baik. Pak Hengki, izin Pak, ada satu pertanyaan dari audiens Pak. Terkait dengan kartu prakerja, ini kan banyak menyimpan data personal ini ya, member gitu Pak ya. Sorry ya, kenapa saya Oke, mungkin waktunya sudah ini ya, sudah habis.
Terima kasih banyak Pak Hengki untuk paparan dan jawabannya.